Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 13 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengharapan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memandang pada Yesus, satu-satunya pengharapan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 13 Juni 2024, berjudul Pengharapan Israel. Ayat inti kita diambil dari Yohanes 3 ayat 2. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jika tidak ada ayat lain dalam seluruh kitab suci yang secara pasti menunjukkan jalan menuju sorga, maka kita dapat menemukannya di sini. Melalui firman ini, ayat-ayat ini memberitahu kita apa itu pertobatan. Ayat-ayat ini memberitahu kita apa yang harus kita lakukan agar bisa diselamatkan. Dan teman-teman, saya ingin memberitahu Anda bahwa hal ini merupakan akar dari pekerjaan permukaan dalam dunia keagamaan. Hal ini bertentangan langsung dengan gagasan bahwa Anda dapat menjadi anak Allah tanpa perubahan apapun. Ada perubahan nyata yang terjadi dalam diri kita jika kebenaran Allah mendapat tempat di hati kita, karena kebenaran itu mempunyai kuasa yang menyucikan kehidupan dan tabiat. Ketika kita melihat buah-buah kebenaran dalam diri mereka yang mengaku memiliki kebenaran yang lebih maju, seperti yang kita nyatakan memilikinya, maka akan ada tindakan yang membuktikan bahwa kita telah belajar tentang Kristus. Ketika Kristus, pengharapan Israel, digantung di kayu salib dan ditinggikan seperti yang Dia katakan kepada Nikodemus, pengharapan para murid mati bersama Yesus. Mereka tidak dapat menjelaskan permasalahan tersebut. Mereka tidak dapat memahami semua yang telah diberitahukan Kristus kepada mereka sebelumnya. Namun setelah kebangkitan, pengharapan dan iman mereka dibangkitkan, dan mereka maju memberitakan Kristus dan Dia yang disalibkan. Mereka menceritakan bagaimana oleh tangan-tangan jahat, Tuhan atas kehidupan dan kemuliaan telah diambil dan disalibkan. Namun, Dia telah bangkit dari kematian. Dan dengan penuh keberanian, mereka mengucapkan kata-kata kehidupan yang membuat banyak orang tercengang. Orang-orang Farisi dan orang-orang yang mendengar para murid dengan berani memberitakan Yesus sebagaimana Mesias menafsirkan bahwa mereka telah bersama Yesus dan belajar tentang Dia. Mereka berbicara seperti Yesus berbicara. Hal ini tertanam dalam pikiran mereka bahwa mereka telah belajar tentang Yesus. Bagaimana dengan murid-muridnya di segala zaman di dunia? Ya, mereka telah belajar tentang Yesus. Mereka pernah berada di sekolahnya. Mereka telah menjadi murid-muridnya dan telah mempelajari pelajaran-pelajaran Kristus sehubungan dengan hubungan hidup yang dimiliki jiwa dengan Allah. Iman yang hidup itu penting bagi keselamatan kita, sehingga kita dapat berpegang pada jasa darah Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit. Pada Kristus, kebenaran kita. Dikutip dari Faith and Works halaman 63 dan 64. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Judul renungan hari ini adalah Pengharapan Israel, atau dalam bahasa Inggris dikatakan The Hope of Israel. Kalimat ini terdapat dalam Alkitab. Mari kita baca dalam Yeremia 17 ayat 13 yang berbunyi, "Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan." Jadi, pengharapan Israel adalah Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Nah, bagaimana Allah Bapa mewujudkan pengharapan bagi Israel? Melalui anaknya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Kisah 28 ayat 20, "Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Paulus dibelenggu dengan rantai oleh karena pengharapan Israel, yaitu Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 13 berkata, "Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus." Ini suatu kebenaran yang penting sekali kita pahami, bahwa segalanya Allah Bapa wujudkan di dalam anaknya. Allah Bapa adalah pengharapan Israel, namun Dia wujudkan pengharapan itu melalui anaknya. Nah, perhatikan kembali yang Yeremia tuliskan tadi. Perhatikan kalimat yang ditandai hijau yang berkata, "Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan," atau Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa adalah sumber air hidup. Bagaimana caranya agar kita menerima air hidup yang dari Bapa ini? Melalui anaknya. Yohanes 4 ayat 14 berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, inilah patron yang benar dalam Alkitab. Allah Bapa adalah sumber segalanya, dan kita menerima dari Bapa melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 176 paragraf 2. "Jika tidak ada ayat lain dalam seluruh kitab suci yang secara pasti menunjukkan jalan menuju sorga, maka kita dapat menemukannya di sini melalui firman ini, yaitu Yohanes 3 ayat 1 sampai 16. Ayat-ayat ini memberitahu kita apa itu pertobatan. Ayat-ayat ini memberitahu kita apa yang harus kita lakukan agar bisa diselamatkan. Dan kita semua tahu apa isi Yohanes 3:16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah wujud pengharapan Israel itu. Allah Bapa yang adalah pengharapan Israel mengaruniakan keselamatan bagi umat-umatnya dengan cara mengaruniakan anaknya kepada dunia ini, agar barang siapa yang percaya kepada anaknya beroleh hidup yang kekal. Dan itu sebabnya Yesus disebut pengharapan Israel. Dan kebenaran pengharapan Israel ini sudah dinubuatkan. Kita baca dalam Prophets and Kings halaman 683 paragraf 1. Pengharapan Israel diwujudkan dalam janji yang dibuat pada saat Abraham menerima panggilan, dan kemudian diulangi lagi dan lagi kepada keturunannya, "Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 3. Dan ketika pada akhirnya Juru Selamat itu sendiri berjalan dan berbicara di antara anak-anak manusia, Dia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi tentang harapan cerah dari Bapa segala bangsa akan pembebasan melalui kedatangan seorang penebus. "Abraham, bapamu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita."
Yohanes 8 ayat 56. Semakin jelas bahwa Allah Bapa adalah pengharapan Israel, mewujudkan keselamatan melalui anaknya. Para nabi dan bapa hanya dapat melihat dari jauh pengharapan tersebut, namun mereka percaya dan bersuka cita. Nubuatan pengharapan Israel sudah digenapi. Yesus telah datang ke dunia ini, hidup, mati, dan dibangkitkan. Karenanya hanya satu pengharapan kita, yaitu Yesus. Early Writings halaman 196 paragraf 2 menyatakan, semua orang harus memandang Juru Selamat dunia sebagai satu-satunya pengharapan mereka dan berjalan di jalan yang telah Dia buka melalui pengorbanan hidupnya sendiri dan menurut hukum Allah dan hidup. Dan setelah itu, kabarkan. Sebagaimana para murid dan jemaat mula-mula dengan berani mengabarkan tentang Yesus, pengharapan Israel, demikian juga kita sekarang. Kabarkan satu-satunya Yesus yang benar, Anak Allah Bapa yang sesungguhnya. Dialah pengharapan Israel yang sejati. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa patron sejak awal sampai sekarang adalah Engkau ya Bapa, sumber segalanya, dan kami dapat menerima yang daripadamu hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Teristimewa pada pagi hari ini diingatkan kepada kami, Engkaulah pengharapan Israel ya Bapa, dan pengharapan itu Engkau wujudkan melalui anak-Mu yang tunggal. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua percaya oleh iman dan membuka hati agar Kristus masuk dalam hati kami, tinggal dan berkuasa dalam hidup kami, sehingga pengharapan Israel menjadi bagian kami semua, dan saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.